Ada Ya, gemas. ibaratnya itu Mas Andi, kalau desa ada sedekah bumi. Jangan dihabiskan semuanya untuk hasil ini. Oh iya, itu. ada sedekah bumi benar. Ada ungkapan syukur. Nah, Jadi awal mulanya tadi dari itu sehingga akhirnya kalau pas ritual adat itu kan ada beberapa suku yang ngeluarin keris. Nama saya Bonbilo Safat, saya fotografer dokumenter. Saya menekuni pengarsipan visual, alam, dan budaya di Indonesia. Ini seperti titah yang diturunkan oleh semesta agar terus bisa berjalan mengarsipkan secara visual, alam, dan kebudayaan di pelosok Indonesia. Ketika kita di lapangan, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Tentunya dilandasi dengan tulus dan ikhlas, agar semuanya bisa berjalan dengan mulus dan tentunya didukung oleh alam semesta. Kakimu enggak apa-apa? Anjingnya. Baru, panjang lagi. Nyusup deh. Loro banget coba. Waduh. Nah kalau saya dulu belum tahu, ya udah keris aja gitu kan. Ya saya ambil gambar aja. Tapi setelah sambil berjalannya waktu saya belajar, oh ini Mojopahit gitu kan. Oh ini gitu. Maksudnya bisa mencoba untuk ini dan akhirnya semakin kuat di gambar. Di karya saya semakin kuat karena saya mengerti. Nah itu saya membuat sebuah kebiasaan. Ketika membuat sebuah karya, saya harus ngerti dulu, baru saya bikin. Jadi sambil berjalannya saya akan semakin belajar, tapi sebelumnya saya harus tahu dulu setidaknya. Ini apa, ininya apa, dan sebagainya, sehingga nggak hanya sekedar gambar, tapi oh nih loh saya pengen ngomongin ini, karena konsepnya seperti ini, narasi dari warga seperti ini, akhirnya saya gambarkan seperti itu. Bahkan saya ikut eksperimen gitu kan. Misalnya tato, saya riset tato, saya belajar nato. Saya ditato juga, jadi saya tahu rasanya disakiti, sama rasanya nyakiti. Ketika ngambil gambar, saya jadi tahu, oh nenek ini dia adalah seorang penato. Saya harus membuat sebuah gambar untuk dia, karakternya seperti apa. Karena saya pernah ngerasain kan, oh garang. Tapi garang dia perempuan. Jadi unsur-unsur apa yang harus saya tekanin di gambar saya. Kayak gitu-gitu, itu pendalaman karakter. Terus semakin berjalan akhirnya ini memperkuat gitu kan. Untungnya dulu saya seni rupa gitu kan, jadi unsur seni rupa ini nggak hilang di hidup saya, jadi oh, ada apa ya saya ikut seneng. Sampai di keris, nempak keris ya? Mencoba untuk menempa keris gitu. Di kan. Bali Mas ya? Di Bali, di Jogja juga, maksudnya oh ngomongin tempa lipat gitu, ngomongin empu pembuat keris selesai gitu kan. Tapi membuat keris ini susahnya kayak apa, panasnya apa, apa capeknya gimana, oh kita coba. Sehingga ketika nanti kita bikin film tentang keris, kita tahu apa sih yang mau ditonjolin sebenarnya. Bukan hanya perkara bilahnya, tapi proses Tingkat dari, kesulitan ya, prosesnya tingkat tuh kesulitan, terus kematangan berpikir dan sebagainya, konsentrasi ini kan semua butuh diabadikan tadi. Kalau enggak pasti akan luput gitu. Kalau kita nggak ngalamin gitu kadang luput gitu.
bangsa kita kan ingin menunjukkan. Karena belum secara dulu itu sudah mengenal logam bangsa lain ini. Bangsa kita sudah mengenal logam ini. Untuk pembentukan sampai yang menjadikan istilah keris itu kan Ya. bisa menunjukkan secara karakter daripada pamor-pamor ini Mas Andi. Sebagai tulisan ini loh Mas Andi. Supaya diteruskan oleh generasi supaya tidak hilang ini. Sebagai bacaan itu Mas Andi. Iya. Di situ. Kalau tidak mengenal sedalam-dalamnya ya kerugian itu Mas Andi. Nah, pusaka itu kan sebagai simbol keluhuran dan kewibawaan, kekuasaan. Ya. Nah itu. Waktu belajar keris ini jadi semakin enak untuk belajar yang lainnya lagi. Nah, Misalnya ngomongin tentang Keraton Jogja HB7 misalnya. Oh, masa kejayaannya seperti apa, ketika ngelihat kerisnya bisa dibedain dengan yang lainnya gitu. Oh, bedanya di sini. Oh, yang lain gimana? Oh, ini gimana? Oh, dulu buat ini era ini banyak bajanya, fungsinya kemana? Jadi akhirnya bisa ke-track. Itu yang saya seneng gitu, karena setiap ini pasti ada apa ya, clue-clue yang harus dibaca kayak gitu. Iya. Memang beda kok. Misteriusnya kan di situ kan. Era ke era memang beda kok. Ya. Nah itu kan akhirnya kalau kita ngomongin tadi kan, di 2000 ini kita membaca apa lewat visual. Di 2000 ini lewat visual tadi bisa dibaca apa di era ini gitu kan. Iya. Orang di pedalaman, saya tuh paling apa ya, paling susah untuk menyeting dibuat primitif. Karena sebenarnya saya tuh senangnya secara tradisi, misalnya nenek ini ada tatonya. Kalau kita harus paksa dia di hutan terus pakai pakaian adat kayak zaman dulu kan kasihan. Iya. Karena sekarang lo sudah pakai baju semua, ngapain harus di konsep foto seperti itu gitu. Iya. Untuk terlihat primitif gitu kan. Tapi ya saya pengennya neneknya sekarang seperti apa gitu kan. Oh pakai bajunya gini, ya udah ya saya rekam seperti itu. Karena saya bisa membuat sebuah apa ya, ibarat arsip tahun 2000 ini ya seperti ini. Nah tinggal orang membaca. Mungkin digandengin sama arsip Belanda. Tahun berapa gitu beda. kan. Oh ini tahun segini. Neneknya ini masih kecil mungkin gitu kan. Iya. Ini gini, oh neneknya udah tua. Tapi apa yang berubah? Suasana. Oh ada kabel, oh berarti ada listrik. Ada ban besar, oh berarti ada akses dan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu yang akhirnya bisa kita pelajari terus. Kayak gitu, pembacaan-pembacaan seperti itu. Om, sekarang ini kan banyak apa ya? Banyak pemikiran yang oh harus keris sepuh, oh harus keris baru, harus ini dan sebagainya. Sebenarnya ritme sekarang ini perkerisan itu sebenarnya gimana, Om? Ya makanya keris baru itu tetap nggak diterima sama masyarakat.